Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jika kita perhatikan secara cermat ajaran Islam yang demikian sempurna, namun sangat teliti untuk melihat seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu di antaranya yang terpenting dalam kesempatan ini, kita ingin melihat bagaimana Islam memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Sadaqallahul azim. Kemudian jika kita perhatikan di ayat yang lain secara detail, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat yang ke-24 secara spesifik juga berbicara tentang makanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Dan hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya, tentu demikian pula apa yang diminumnya. Konsep halal sebenarnya jika kita lihat tidak hanya menyangkut soal makanan dan minuman. Dalam konsep ekonomi syariah, halal telah merambah ke aspek-aspek misalnya tentang fashion, kosmetika, demikian juga tempat-tempat hiburan, demikian juga tempat-tempat pariwisata, dan tempat-tempat penginapan sebaiknya memiliki konsep dan standar halal. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang konsep thayyibah. Thayyibah dapat kita maknai sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak expired, sesuatu yang tidak mengandung berbahaya. Dan konsep thayyib ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada konsumen muslim, tapi lebih kepada konsumen secara umum, yang mungkin juga non-muslim, yang tidak beragama Islam. Betapa sesungguhnya ajaran Islam ini memiliki kesempurnaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah, perkembangan konsep halalan thayyiban ini di negara-negara yang relatif penduduknya mayoritas non-muslim dengan sukarela memilih makanan dan minuman dengan konsep halal dan thayyib karena terjamin secara kesehatan dan juga kesegarannya serta baiknya. Dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya menolak untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah bermalam. Kuat dugaan makanan dan minuman yang telah bermalam ini akan terjadi proses fermentasi atau mungkin terjadi berkembangnya sejumlah bakteri. Walaupun Rasulullah tidak mengungkapkan komentarnya, tetapi manakala beliau disajikan makanan atau minuman yang telah bermalam, maka dengan santun beliau menolaknya. Tentu
sikap baginda Rasulullah SAW ini pasti ada kaitannya dengan konsep kesehatan dan juga keamanan dari sisi makanan. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari makanan yang telah dipanaskan kembali. Tentu ada sesuatu yang negatif ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak makanan yang telah dipanaskan kembali tersebut. Nilai gizinya dan juga nilai kesehatannya pasti berbeda dengan makanan yang segar atau makanan yang fresh. Demikian pula jika konsep halalan thayyiban ini kita kaitkan dengan struktur fisik manusia yang memasukkan makanan dan minuman kemudian diolah sedemikian rupa menjadi darah, kemudian vitamin dan mineral, dan akhirnya menjadi energi, ini terkait hubungannya dengan agama. Mengapa kita katakan memiliki kaitan dengan agama? Karena sesungguhnya makanan dan minuman yang halal akan membuat seseorang mudah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, makanan dan minuman yang terdiri dari yang haram atau makanan dan minuman yang tidak thayyib itu berdampak kepada darah, kemudian vitamin, dan berujung kepada energi yang negatif yang menyebabkan seseorang berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara konsep halal itu sendiri kita bisa meninjaunya dari dua aspek. Haram itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, haram secara lizatih, haram secara zatnya, dan yang kedua, haram secara memperolehnya atau mengusahakannya atau memprosesnya. Di dalam Islam, baik keharaman secara zat maupun keharaman secara proses maupun cara memperolehnya sama-sama dilarang oleh agama. Mengapa demikian? Karena tubuh seseorang yang menyerap makanan dan minuman dari yang haram itu sangat berdampak luar biasa. Apa dampaknya? Amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga doa-doa yang dipanjatkannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ada seorang pengemis yang melakukan pengembaraan jauh, kemudian dengan pakaiannya yang lusuh, rambutnya yang kusut masai, wajahnya yang berdebu, kemudian dia menengadahkan wajahnya ke langit dan dia mengangkat tangannya, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Dia berdoa kepada Allah, kiranya apa yang diharapkannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi malaikat mengingatkan, bagaimana mungkin hamba-Mu ini akan dikabulkan doanya? Karena sesungguhnya pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan perutnya sepenuhnya diisinya dengan sesuatu yang haram. Sesungguhnya Allah akan menolak doa seorang hamba dari makanan dan minuman serta usaha yang dilakukannya dengan cara yang haram. Dengan demikian sesungguhnya kita berharap kita berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh makanan dan minuman yang halal dan thayyib, dan kita memohon kepada Allah agar diri kita dijauhkan dari segala makanan, minuman, pakaian, kosmetik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.